Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi Ijtihad Bayani bagian 2 yang mengkaji tentang lafadz ditinjau dari sisi dilalahnya dan dari sisi muatan khitabnya. Langsung, lafadz ditinjau dari sisi dalalah. Apa sih dalalah itu? Dalalah secara bahasa berasal dari kata dalayadu yang berarti menunjukkan dan dilalah berarti petunjuk. Sedangkan secara istilah, dalalah adalah penunjukan suatu lafadz nas kepada pengertian yang dapat difahami, sehingga dengan pengertian yang dapat difahami dan dari itulah kita bisa menyimpulkan hukum dari suatu dalil nas. Sederhananya begini, dalalah itu sederhananya adalah lafadz ditinjau dari sisi kandungan hukumnya. Al-Jurjani ya, bukan Al-Jarjani, ini salah ketik ya. Yaitu cara penunjukan lafadz atas sesuatu makna atau pengertian yang dikandung oleh nas. Kandungan hukum ya. Kalau saya membahasakan sederhananya, dalalah itu kandungan hukumnya. Oke, ini cuma definisi-definisi kita lewati. Nah, lafadz ditinjau dari kandungan hukumnya. Menurut kalangan fuqaha atau ahnaf itu ada 4 dalalah, yaitu dalalatul ibarah, dalalatul isyarah, dalalatul dilalah, dan dalalatul iqtida, atau ibaratun nas, isyaratun nas, dilalatun nas, dan iqtida'un nas. Ini menurut kalangan fuqaha atau ahnaf ya. Menurut mutakalimin atau syafi'ah nanti di slide selanjutnya. Apa maksud ibaratun nas, isyaratun nas, dilalatun nas, dan iqtida'un nas? Next ya. Pertama, ibaratun nas. Ibaratun nas itu adalah penunjukan lafadz pada pengertian hukum yang diungkapkan secara langsung atau eksplisit. Contohnya, ketika kita membaca wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, maka dengan cukup membaca saja sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kandungan hukumnya apa? Maka kandungan hukumnya ada 2. Pertama, penghalalan jual beli dan pengharaman riba. Cara penunjukan nas terhadap hukum dengan hanya melihat redaksinya saja, ini disebut ibaratun nas. Bahasa sederhananya, ibaratun nas itu adalah makna eksplisitnya, kandungan hukum secara eksplisitnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, secara eksplisit sudah ada ya, sudah bisa difahami kandungan hukumnya. Jadi ibaratun nas sederhananya adalah makna atau kandungan hukum yang eksplisit, yang ada di redaksinya, yang bisa difahami cukup dengan membaca redaksinya saja ya. Nah, selain ibaratun nas, ada yang namanya isyaratun nas. Kalau ibaratun nas itu kandungan hukum secara eksplisit, maka isyaratun nas itu kandungan hukum yang tersirat atau secara implisit. Contohnya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban ayah atau suami memberi nafkah dan pakaian dengan layak kepada istri. Ini secara ibaratun nas ya, suami atau ayah wajib memberi nafkah yang layak pada istri, gitu saja. Secara redaksinya sudah. Nah, itu ibaratun nas. Isyaratun nasnya apa? Atau kandungan makna implisitnya atau kandungan hukum yang tersirat dari lafadz ini apa? Ini kita lihat ya. Dari ayat itu, secara isyaratun nas atau sederhananya secara kita temui ya, secara implisit ada 3 kandungan hukum. Pertama, nafkah para ibu baik makan maupun pakaian wajib bagi ayah.
suami maksudnya ya. Kemudian ayah tidak disertai oleh sesiapapun dalam kewajiban menafkahi anaknya, dan ayah dapat memiliki harta anaknya sesuai yang dibutuhkan tanpa suatu ganti, seperti dalam hadis anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah bagi ayahmu. Ini namanya isyaratun nas atau kandungan hukum implisitnya atau kandungan hukum yang tersirat. Selain kandungan hukum yang tersurat atau ibaratun nas, ada kandungan hukum yang tersirat atau implisit isyaratun nas. Kemudian selanjutnya ada dalalatu dilalah atau sederhananya kandungan hukum analogis. Kandungan hukum analogis itu maksudnya kandungan hukum yang bisa difahami dari ayat ini dengan cara logika analogis, dengan cara mengkiaskan. Contohnya ada ayat fala taqullahuma ufi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan ma'rufa. Secara ibaratun nas itu adalah ayat ini berbicara tentang larangan berkata uf atau ah. Secara ibaratun nas ini mengandung larangan menghardik kedua orang tua. Secara ibaratun nas ini mengandung ada perintah wa qul lahuma qaulan ma'rufa, mengandung hukum atau mengandung perintah untuk berkata baik kepada kedua orang tua. Itu ibaratun nasnya. Secara dilalatun nas atau secara analogis, dari ayat ini dapat difahami hukum dengan cara analogis bahwa kalau berkata ah saja tidak boleh, berkata uf saja tidak boleh, apalagi yang lebih berat dari itu. Misalnya ini dari ayat tadi ada ilah di mana seorang anak tidak boleh mengatakan ah karena menyakiti hati mereka. Ini ibaratun nasnya. Isyaratun nasnya, kalau ah saja tidak boleh, maka bentuk lain yang menyakitkan seperti memukul, mencaci maki juga otomatis juga tidak boleh. Cara menghubungkan antara ah dan memukul, mencaci maki ini hubungannya ada hubungan kiasi atau hubungan analogis, sehingga secara sederhana dapat kita katakan bahwa dilalatun nas itu adalah kandungan hukum analogis dari suatu nas. Yang terakhir adalah iqtida'un nas. Iqtida'un nas itu adalah petunjuk sesuatu hal yang tidak disebutkan namun baru bisa difahami bila ada penambahan kata untuk suatu teks nas. Maksudnya gimana? Agar mudah kita lihat contohnya, rufi'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Secara redaksi di sini disebutkan telah diangkat dari umatku ketersalahan, lupa dan sesuatu yang mereka dipaksakan atasnya. Apakah bisa difahami dari redaksi saja? Ya bisa mungkin ya, tapi bukan itu maksudnya ya. Ini menurut Lahiriah menunjukkan pengangkatan perbuatan apabila terjadi secara salah atau secara keliru. Lebih enak keliru ya daripada salah ini, karena lupa atau dalam keadaan terpaksa, dan ini tidak sesuai dengan hakikat perbuatan yang apabila terjadi maka tidak dapat diangkat. Itu diangkat itu kan kalau barang, kalau lupa kok diangkat, apanya yang diangkat gitu kan. Karena masih ada pertanyaan apa yang diangkat maksudnya, maka berarti ada kata yang tersimpan, sehingga di situ kata yang disimpan itu adalah dosa ketersalahan. Memahami rufi'a an ummatil khata' wan nisyan dengan pemahaman bahwa yang dimaksud al khata' itu adalah dosa dari al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ini namanya pemahaman dengan iqtida'un nas, dengan mengandaikan adanya suatu lafaz yang terbuang. Nah, 4 level atau 4 macam dilalah atau kandungan hukum dari nas itu, kekuatan dilalahnya, kekuatan kandungan hukumnya itu berbeda-beda. Paling kuat adalah ibaratun nas, yang kedua
Keempat dilalah tersebut secara berurutan tingkat kekuatan dilalahnya paling kuat adalah dilalatul ibarah atau ibaratun nas, disusul isyaratun nas atau dilalatul isyarah, kemudian dilalatul nas atau dilalatul dilalah, dan iqtida'un nas atau dalalatul iqtida'. Jadi tetap paling kuat adalah ibaratun nas ya. Nah, itu tadi dalalah alfaz, dalalatun nas menurut madhab Hanafiyah atau Ahnaf. Menurut ulama mutakalimin atau Asy-Syafi'iyah, dilalah itu ada dua macam, yaitu mantuk dan mafhum. Mantuk itu apa? Mantuk itu secara bahasa ucapan atau lafaz atau tulisan. Kemudian secara istilah yang dimaksud dengan mantuk itu adalah pemahaman yang diambil dari segi pembicaraan yang nyata, eksplisit, bahasa sederhananya eksplisit gitu aja ya. Nah, mantuk dan mafhum ini bisa dijumpai baik dari lafaz nas maupun dari lafaz zahir. Aqimus shalah wa atuz zakah, ini nas yang tidak perlu takwil. Mantuknya apa? Ya kewajiban melaksanakan sholat dan kewajiban membayar zakat. Untuk yang lafaz zahir, innallaha 'alal 'arsy istawa, secara makna jelas tetapi perlu takwil. Dilalatul mantuk hiya dilalatul lafzi fi mahalli nutqi 'ala al-hukmil madhkur. Dilalah mantuk adalah petunjuk lafal yang dituturkan pada hukum yang diterangkan. Contohnya lafaz atau ayat waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Ayat ini secara mantuk mengandung arti atau mengandung kandungan hukum haramnya menikahi anak-anak tiri dan dari istri yang sudah dinikahi. Yang kedua adalah mafhum. Mafhum secara bahasa artinya pemahaman, kemudian pemahaman yang diambil dari segi pembicaraan yang tidak nyata. Dilalatul lafzi la fi mahalli nutqi 'ala subati hukmi ma dzukira lima sukita anhu aw 'ala nafyil hukmi anhu. Dilalah mafhum adalah petunjuk lafaz bahwa hukum dari lawan yang disebut berlawanan dengan hukum yang disebut. Maksudnya gimana ya? Untuk memudahkan kita lihat contohnya saja ya. Kemudian mafhum masih dibagi lagi menjadi dua, itu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah maka al-maskut anhu muwafiqan lil mantuq, yaitu petunjuk lafaz atau kandungan makna dari lafaz yang bersamaan antara hukum yang tidak disebut dengan hukum yang disebut. Mafhum muwafaqah itu juga ada terdiri dari dua jenis, fahwal khitab dan lahnal khitab. Fahwal khitab itu yang kandungan atau makna eksplisit, makna implisitnya lebih kuat hukumnya dari makna eksplisit. Contohnya lafaz fala taqul lahuma uffin, mengucapkan taqul lahuma uffin itu mantuk. Mafhumnya, mafhum muwafaqahnya berarti kalau saja tidak boleh, apalagi misalnya melakukan kekerasan fisik. Nah, melakukan kesalahan fisik ini kan tidak disebut dalam ayat itu, karena ayat itu hanya menyebut tapi hukumnya lebih berat daripada ini disebut fahwal khitab. Yang kedua lahnal khitab, ini yang mana hukum yang disebut
dengan yang tidak disebut itu sama. Contohnya menghabiskan harta anak yatim dengan cara apapun. Oke. Yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu berarti kebalikan ya. Pengertian yang difahami berbeda dari ucapan baik dalam istinbat maupun isbat maupun nafi ya. Mafhum mukhalafah itu ada 5 macam. Pertama sifat, mafhum sifat ya. Contohnya famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Secara eksplisit ayat ini mengandung pengertian atau mengandung penunjukan makna boleh menikahi budak mukmin min fatayatikumul mu'minat. Mafhum mukhalafahnya al mu'minat ini kan sifat dari fatayat. Mafhum mukhalafahnya kalau tidak mukmin berarti tidak boleh. Boleh menikahi budak mukmin. Mafhum mukhalafahnya kalau tidak mukmin berarti tidak boleh dinikahi. Ini namanya mafhum mukhalafah berupa sifat. Yang kedua adalah mafhum mukhalafah ghayah. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makanlah dan minumlah sampai terbit fajar. Mafhum mukhalafahnya kalau sudah terbit fajar berarti tidak boleh makan dan minum. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Mafhum mukhalafahnya kalau sudah fajar berarti sudah tidak boleh kulu washrabu, tidak boleh makan maupun minum. Yang ketiga adalah syarat. Contohnya fatahriru raqabatin mu'minah, hampir sama ya dengan sifat ya. Maka memerdekakan budak yang mukmin. Syaratnya budaknya mukmin. Kalau tidak mukmin berarti belum bisa dijadikan sebagai penebus kafarat ya. Yang keempat, al-adat fajliduhum samanina jaldatan. Maka jilidlah mereka pelaku qazaf ya. Ini ayat berbicara tentang pelaku qazaf, 80 jilid. Berarti tidak boleh selain 80 gitu ya. Kemudian laqab Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Mafhum mukhalafahnya Muhammad yang bukan Rasulullah bukan berarti ya. Muhammad Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Laqab Muhammad yang Rasulullah. Kalau bukan Rasulullah berarti bukan yang dimaksud. Mafhum mukhalafahnya seperti itu ya. Itu lafaz dari sisi dilalah. Sekarang kita masuk ke lafaz dari sisi kandungan khitabnya. Dari sisi kandungan khitabnya, lafaz itu terdiri dari 2, yaitu amar dan nahi. Amar artinya perintah. Lafzun yuradu bihi ayyaf'alal ma'mur ma yaqsidu ma yuqsadu minal amr. Yakni lafaz yang dikehendaki supaya orang mengerjakan apa yang dimaksudkan. Ini kemudian ada definisi lain, al-amru huwa lafzun yatlubu bil a'lami man huwa adna minhu fi'lan. Amr adalah lafaz suatu tuntutan perbuatan dari yang lebih tinggi derajat kedudukannya pada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Ya, ini ya yang dimaksud amar, atasan ke bawahannya. Ini bisa bentuknya amar, bisa bentuknya larang atau nahi. Kemudian sigot amar.
dan sighot amar. Sighot amar atau bentuk dari lafaz perintah yang menunjukkan perintah itu secara garis besar paling umum ada 3 bentuk ya. Pertama fi'il amar, aqimus shalah. Aqimu itu fi'il amar ya. Dari madi aqama yukum iqamatan, aqim ya. Kemudian ada juga yang bentuknya mudhari yang didahului lam amr, wal yatawafu bil baitil atiq. Ada bentuk lain yaitu seperti faradha, kutiba alaikumusiyam, atau kitaban mawquta, kemudian innallaha faradha alaikum dan sebagainya ya. Banyak bentuk lain, tapi paling umum fi'il amar dan mudhari yang didahului lam amr. Nah, lafaz amar, lafaz yang sighotnya amar, tidak semuanya mengandung arti perintah. Ada juga sighot amar yang mengandung banyak arti. Ada yang artinya ijab mewajibkan, ini yang asal, aqimus shalah. Artinya apa? Kewajiban lakukan sholat. Ada yang hanya mensunahkan saja, fakatibuhum in alimtum fihi khairah. Fakatibuhum in alimtum fihi khairah. Ini ayat tentang perintah untuk menerima usulan mukatabah bagi budak. Mukatabah itu apa? Mukatabah itu ya budak cicilan budak ya. Budaknya disebut mukatab. Jadi budak mukatab itu budak yang mencicil dirinya sendiri untuk merdeka. Misalnya bos, saya ingin merdeka. Oke, harga kamu itu 50 juta. Kalau kamu bisa membayar kepada saya 50 juta ya kamu merdeka. Nyicil bisa enggak? Nah ini kalau minta cicilan seperti ini sunnahnya untuk saat itu ya. Kalau sekarang kan sudah enggak ada budak, maka disunahkan untuk mengabulkan permintaan cicilan. Kalau sudah mengabulkan permintaan cicilan, artinya harus memberi peluang kepada budaknya untuk bekerja di luar untuk mendapatkan uang. Tujuannya apa kok pakai mukatab, kok tidak dimerdekakan saja? Ya supaya ketika dia merdeka dia sudah tidak ada masalah lagi dengan masalah kerjaannya. Dia sudah, budak itu kan tidak terbiasa menghasilkan uang, dia hanya bekerja untuk tuannya. Kemudian ada pula yang maknanya takdib atau pengajaran. Ini takdib, kul mimma yalik, makanlah dari apa yang layak. Ada yang maknanya irsyad atau petunjuk, ada yang maknanya ibah atau hanya pembolehan saja. Wa kul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wa kulu washrabu artinya kamu boleh makan, boleh minum, bukan kamu harus makan, harus minum ya. Kemudian ada yang maknanya tahdid, menakut-nakuti. I'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kalian mau. Ini kayak orang tua sama anaknya, wis kono sak karepe. Ini bukan berarti perintah dalam arti perintah yang sebenarnya. Ini sebenarnya nakut-nakuti. Nek cara bahasa saiki cah wedok nek ngomong terserah, nah, itu bukan bahasa, bukan perintah itu ya. Itu menakut-nakuti. Wis terserah, nah, gitu ya. Terserah itu bukan perintah, kon bebas. Itu nakut-nakuti. Cowok harus peka ya. Kemudian ingzar sama ya, menakut-nakuti. Qul tamatta'u fa inna masyirakum ilan nar, wis sak seneng-senenge nang donya, wis karepmu ngono nah. Itu bukan berarti perintah beneran, itu hanya nakut-nakuti. Bagi orang kafir sak karepe wis kono, toh batine ya nang neraka gitu. Kemudian ada maknanya ikram, memuliakan. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke surga dengan salam dan sentausa. Ada yang juga maknanya taskhir, menghinakan. Kunu qiradatan khasiin, ini di surat Al-Baqarah ya. Falamma atau amaluhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ada juga maknanya ta'jiz atau menunjukkan kelemahan. Fa'tu bi suratin min mithlih, maka buatlah surat yang sama dengan surat yang ada dalam Al-Quran. Ini khitab untuk orang-orang yang tidak percaya akan risalah Nabi dan menganggap bahwa Al-Quran itu ciptaan Nabi sendiri, bukan dari Allah.
Kalau kamu tidak percaya, coba buat satu surat yang sama dengan surat yang ada dalam Al-Quran. Ini bukan berarti perintah dalam arti beneran, tapi ini perintah untuk menunjukkan kelemahan orang yang diperintah. Kalau dieksplisitkan, kamu tidak bakalan mampu untuk membuat surat yang sama seperti surat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian makna taswiyah, fasbiru ala tasbiru, sabar ora sabar ya podo kok gitu ya. Makna tamani, makna tamani atau pengharapan yang mustahil. Wahai malam, memanjanglah. Ini kan tidak mungkin. Malam itu ya wis jelas sekitar kira-kira 12 jam lebih atau kurangnya kan sedikit kalau di Indonesia. Maka ini kan ungkapan sastra saja. Wahai malam, memanjanglah. Itu kan tidak mungkin. Dan doa Rabbi khfirli. Kalau Allah ke hambanya, amar itu artinya perintah. Kalau hamba ke Allah, amar itu artinya doa. Ihanah, penghinaan untuk Innaka antal azizul hakim. Kemudian imtinan, penganugerahan. Kalau ihanah itu untuk ahli neraka, imtinan itu untuk hamba-hamba Allah yang saleh, yang baik ya. Fakulu mimma razaqakumullah. Kemudian dilalah amar. Dilalah amar atau kandungan hukum dari amar. Kandungan hukum dari amar itu ada dua pandangan ulama. Ada pandangan yang mayoritas bahwa al-aslu fi amri wujub. Hukum asal dari perintah itu adalah wajib selagi tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa hukum itu bukan wajib. Ada yang berpendapat al-aslu fi amri linnadbi, hukum asal dari amar itu adalah untuk sunnah, untuk hukum sunnah. Jadi ada indikator lain yang menunjukkan sebaliknya ya. Kemudian ada lawan kata dari amr adalah lafaz nahi. Nahi artinya mencegah atau melarang. Lafznya itu alal kaf an fi'lin ala jihatil isti'la. Nur Abdul Hamid Hakim, talabut tarki minal a'la ila adna, perintah untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan, dari pihak yang di atas ke pihak yang di bawah. Bentuk-bentuk lafaz nahi itu beragam. Pertama, ada yang bentuknya fi'il mudhari' yang dimasuki la nahiyah. Kemudian yang kedua ada sighat amar tapi maksudnya perintah untuk meninggalkan, wa dharu zahiral itsmi wa batinah, dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Ini kan bentuknya dharu, fi'il amar bentuknya, tapi isinya kan meninggalkan. Sighat amar yang artinya tinggalkanlah. Yang ketiga, menggunakan ungkapan kalimat yang menggunakan suku kata nahi wa yanha. Naha yanha, naha yanha nahyan. Kemudian menggunakan ungkapan kalimat yang menggunakan suku kata harrama wa harrama riba. Ada juga yang dengan ungkapan menidak halalkan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu, tidak halal lakum bagi kalian antarisu mewarisi an-nisa'i, wanita karhan dengan jalan paksa. Lafaz la yahillu ini berarti nahi. Kemudian ada bentuk mensifati bahwa perbuatan tersebut jelek. Bal huwa syarrun lahum, huwa syarrun, bahwa itu kebakilan itu buruk. Ini juga bentuk nahi dalam bentuk mensifati sebuah perbuatan dengan sifat jelek. Kemudian dijadikan suatu perbuatan tersebut sebagai sebab memperoleh dosa. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Kemudian ada yang menyatakan ancaman siksa walladzina yaknizuna dzabal fiddah wa la yunfiqunha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka akan adanya siksa yang pedih. Ada ancaman.
Sebagaimana amr, tidak semua amr bermakna perintah, juga tidak semua yang sighah nahi bermakna larangan. Ada yang maknanya adalah untuk doa. Rabbana la tu'akhidna, la tu'akhid, ini artinya doa. Ada juga yang maknanya pelajaran, la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum. La tas'alu, janganlah kalian bertanya dari hal-hal atau tentang hal-hal yang kalau dijelaskan justru memperburuk kalian semua. Ini ayat berbicara tentang Bani Israel ya, yang kalau diperintah itu ngeyel, disuruh nyembelih sapi itu sebenarnya ya sudah sapi apapun gitu, tapi ngeyel, dah sapi sing priye, kita ndak paham, padahal itu alasan ndak mau melakukan saja sebenarnya ya. Kemudian menunjukkan keputusasaan, la ta'tadzirul yaum, janganlah membuat alasan pada hari ini. Ini ayat tentang penduduk neraka ya. Penghuni neraka, la ta'tadzirul yaum, oh hari ini bukan harinya untuk beralasan, janganlah beralasan gitu. Kemudian ada yang maknanya untuk menghibur, la tahzan innallaha ma'ana. Ada yang maknanya menghardik seperti majikan kepada pembantunya ya. Yang terakhir tentang kaidah nahi. Kaidah pertama, an-nahyu 'ani syai' amrun biduddihi. Melarang sesuatu itu berarti mengandung ketentuan perintah melakukan kebalikannya. Melarang dari duduk itu sama dengan perintah untuk berdiri atau tidur. Al-nahyu 'an syai' amrun biduddihi. Sama ya, kalau perintah ya al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu berarti larangan dari kebalikannya. Yang kedua, anna nahya la yaqtadil fasad illa fil ibadat la dunal mu'amalah. Nahi itu tidak menyebabkan rusaknya perbuatan yang dilakukan kecuali hanya dalam soal ibadah saja, tapi tidak dalam muamalah. Artinya ketika larangan itu berkaitan dengan ibadah, maka kalau tetap dilakukan ibadahnya rusak ya. Kalau muamalah belum tentu. Contohnya larangan muamalah ketika sudah azan sholat Jumat. Kalau sudah azan, idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrih wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Tapi kalau terjadi jual beli, ya tetap sah, jual belinya sah, tapi dosa karena dosanya bukan berarti jual belinya menjadi tidak sah. Dosanya karena sudah harusnya berangkat ke masjid, dia justru malah jual beli. Kemudian al-aslu fin nahyi lantam li-tahrim. Pada dasarnya lafaz larangan itu menunjukkan kepada arti haram. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal dari larangan itu adalah haram. Alasannya setiap larangan mengakibatkan kerusakan. Kemudian secara akal sehat kita juga bisa menyimpulkan secara pasti bahwa keharusan meninggalkan suatu perbuatan itu ya berarti memang larangan yang haram ya. Kemudian tiga, para ulama salaf menggunakan lafaz nahi yang tidak menggunakan qarinah untuk mengharamkan sesuatu. Yang keempat, jumhur ulama dan pendapat yang kuat lafaz nahi secara lughawi menunjukkan keharamannya. Ada pula yang berpendapat al-aslu fin nahyi lil karahah, bahwa hukum asal dari larangan itu hanya sekedar makruh, bukan haram. Alasannya antara haram dan makruh yang sudah diyakini adalah makruh. Kemudian alasan yang kedua, paling minimal tidak menyukai dari perbuatan. Tidak menyukai itu bukan berarti mengharamkan. Kadar minimal tidak menyukai itu ya hanya makruh, bukan haram. Maka berarti yang diyakini itu makruh. Kalau haram berarti harus ada indikator ya. Ini pendapat lain. Tapi jumhur al-aslu fin nahyi litahrim, menurut jumhur hukum asal dari larangan itu adalah bermakna haram.
Jika larangan disertai dengan qarinah tertentu, maka arti lafadz nahi disesuaikan dengan konteks yang menyertainya. Kemudian al-aslu fin nahyi al-mutlaq yaqtadi tikrar fi jamil azminah. Pada dasarnya larangan yang mutlak itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa. Nahi menghendaki adanya pengulangan setiap larangan karena larangan itu menimbulkan kerusakan. Misalnya larangan untuk berzina, ya sudah berarti selamanya larangan itu, bukan tidak perlu ditanyakan kapan gitu ya. Beda kalau larangannya ada batasan waktu, seperti larangan puasa 2 hari raya. Berarti selain di 2 hari raya boleh ya gitu ya. Kemudian al-aslu fin nahyi yaqtadil faur. Pada dasarnya hukum asal dari perintah itu menghendaki kesegeraan. Larangan itu berorientasi pada penyegeraan, langsung dilaksanakan. Sebab jika tidak maka menimbulkan kerusakan. Ini berbanding terbalik dengan kaidah dalam amr, di mana kaidahnya al-aslu fil amri la yaqtadil faur, bahwa hukum asal dari perintah itu tidak menuntut untuk dilakukan segera, kecuali ada indikator lain yang menunjukkan bahwa perintah itu harus dilakukan dengan segera. Kalau larangan segera, kalau perintah tidak harus segera. Ketika ada azan zuhur, itu tidak langsung sholat zuhur, itu pun masih sah ya, sampai memanjang sampai asar. Tapi kalau larangan untuk minum khamr, ya ndak nanti langsung berarti ya. Al-aslu fin nahyi yaqtadil fasad mutlaqan. Ada pula kaidah bahwa pada dasarnya atau hukum asalnya larangan itu menunjukkan pada kerusakan secara mutlak. Jumhur ulama berpandangan bahwa disyariatkannya hukum nahi karena terdapat kerusakan. Sedangkan Abu Husain Al-Ghazali dan Ar-Razi membatasi kerusakan sebatas pada hukum ibadah saja. Jika larangan itu hukum muamalah, maka belum tentu menimbulkan kerusakan. Contohnya ya tadi ya, dilarang untuk sholat sunnah ba'diyah subuh. Kalau tetap dilakukan ya tidak sah, rusak hukumnya, tidak sah ya. Tapi kalau muamalah belum tentu. Contohnya ya tadi jual beli pada waktu ketika sudah ada azan Jumat.